Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Gunawan. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik, yaitu apa obat alami penurun kolesterol. Sahabat sehat, di video saya sebelumnya, saya pernah membahas apa itu kolesterol, apa fungsi dari kolesterol, dan ada berbagai jenis kolesterol. Jadi, kolesterol itu bukan hanya satu jenis. Yang kita kenal dengan kolesterol jahat adalah LDL, kemudian ada satu lagi, yaitu trigliserida. Dan ada satu lagi kolesterol yang baik, yang kita sebut dengan HDL. Kolesterol yang jahat ini dikaitkan dengan penyakit stroke, kemudian penyakit jantung koroner, hipertensi, dan berbagai penyakit lainnya. Untuk itu, pada video kali ini saya akan membahas apa saja obat alami untuk menurunkan kolesterol. Siapa di sini yang mengalami kolesterol? Anda boleh komen di bawah. Obat apa yang biasanya Anda gunakan dan apa yang Anda rasakan? Apakah ada perubahan atau tidak? Jadi, seiring bertambahnya usia kita, otomatis pola makan kita dan perilaku kita juga akan berubah. Mungkin dulu ketika kita masih kecil, ketika masih sekolah, saat jam istirahat kita lari-lari. Di bawah terik matahari, kita masih lari-lari, masih bermain, ketawa-ketawa. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kita menjadi dewasa. Akhirnya kita memasuki dunia kerja. Mungkin kerjaan kita lebih banyak duduk di depan laptop atau di depan komputer, sehingga mengakibatkan tubuh kita kurang bergerak. Kemudian, pola makan kita juga tidak teratur. Apalagi di zaman sekarang ada yang lebih praktis. Anda tinggal ambil HP, lalu pesan lewat aplikasi. Jadi, Anda tinggal pencet, makanannya datang sendiri. Berbeda dengan zaman dulu, kita harus jalan kaki untuk beli makanan atau harus masak sendiri misalnya. Akhirnya seiring bertambahnya usia, kemudian perubahan pola hidup yang lebih mudah dan instan, sebenarnya hal ini tidak buruk. Pola hidup seperti ini sangat membantu. Maksud saya, aplikasi tersebut sangat membantu. Tetapi terkadang harus kita selingi dengan aktivitas fisik kita. Dengan gaya hidup seperti inilah, akhirnya kolesterol kita menumpuk, apalagi ditambah dengan makanan-makanan yang sudah dimodifikasi menjadi lebih gurih dan lebih enak. Itu semua hanya untuk memanjakan lidah kita. Tetapi sebenarnya, tubuh kita mungkin tidak membutuhkan makanan-makanan tersebut. Kalau ditanya, apa obat alami untuk kolesterol? Jadi hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengubah gaya hidup Anda. Jadi, bagi Anda yang terbiasa hanya duduk, Anda harus menambahnya dengan aktivitas fisik. Itu olahraga yang paling mudah dan tidak mengeluarkan biaya. Anda bisa jalan-jalan atau berlari. Jadi, aktivitas fisik bisa Anda tambah. Kemudian yang kedua, mengubah pola makan. Bagi yang suka makan daging merah plus lemaknya, misalnya rawon, soto, atau apapun itu yang banyak lemaknya, cobalah mulai dikurangi. Apalagi bagi Anda yang sekarang usianya di atas 30-40 tahun. Saya mempunyai teman yang masih berusia 35 tahun, tetapi sudah terkena stroke. Kalau zaman dulu orang bilang, stroke-nya tunggu nanti saat usia 45 tahun atau di atas 50 tahun. Di zaman sekarang, hal itu sudah tidak berlaku lagi karena pola makan dan aktivitas fisik tadi. Zaman dulu ketika saya masih kecil, kita tidak bisa tinggal pencet HP lalu makanan datang. Kita harus pergi beli sendiri, jalan kaki. Namun sekarang semuanya lebih mudah. Selain makan daging merah, kemudian mengurangi lemak yang merupakan lemak jenuh itu tadi, itu bisa diganti dengan zat lain yang bisa Anda perbanyak. Yang harus Anda perbanyak adalah lemak yang baik, misalkan omega 3. Anda bisa konsumsi ikan. Jadi, apabila ada yang bertanya, sumber omega 3 yang baik dari mana? Anda bisa memperolehnya dari ikan laut perairan dalam. Lalu jika Anda tidak suka makan ikan, Anda tinggal cari suplemennya. Mungkin Anda bisa beli minyak ikan yang mengandung omega 3. Atau, misalkan jika saya vegetarian, bagaimana dengan omega 3-nya? Saya pernah bahas juga di video saya sebelumnya. Untuk Anda, para vegan atau vegetarian, mungkin Anda salah satu orang yang kekurangan omega 3 karena tidak mengkonsumsi ikan. Jadi, Anda bisa menambahkannya dari minyak rami atau flaxseed oil. Anda bisa lihat videonya di sini, Anda cari sendiri. Kemudian, itu tadi adalah masalah lemak. Lemak yang tidak baik kita ubah, konsumsi lebih banyak lemak yang baik. Kemudian serat. Jadi, tambahkan serat dalam makanan Anda. Siapa di sini yang susah sekali makan sayur? Cuma dikunyah, susah ditelan, atau baru masuk di mulut rasanya pahit atau tidak enak? Maka, Anda harus belajar makan sayur.
Saya juga pernah bahas bahwa jumlah gigi kita itu ada 32 untuk dewasa. Taringnya hanya 4. Jadi, sebagian besar gigi kita didesain bukan untuk mengunyah daging. Yang digunakan untuk mengunyah daging hanya gigi taring. Coba Anda cek giginya macan. Lalu, Anda juga bisa mengganti beras Anda. Mungkin Anda lebih suka makan nasi putih, tetapi coba dimix dengan beras coklat. Mungkin apabila Anda langsung ganti total dengan beras coklat, mungkin pada beberapa orang bisa merasakan tidak enak atau sebah di lambungnya. Mungkin karena kita sudah kebiasaan mengunyah dengan cepat dan langsung ditelan. Jadi, apabila Anda menggantinya dengan beras coklat, ingat, dalam bentuk nasi ya, jangan Anda kunyah dalam bentuk beras. Jadi, Anda kunyah nasi coklat tadi dengan lebih lama, karena beras coklat masih mengandung serat, kemudian ada kandungan mineralnya juga. Beras coklat ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa cek di sini. Jadi, itu semua yang bisa Anda lakukan. Jika Anda bertanya, apa obat alami untuk kolesterol? Lakukan dulu hal itu. Jangan terburu-buru mencari obat. Walaupun Anda pergi ke dokter, biasanya dokter akan menyuruh Anda melakukan terapi non-medikamentosa dulu. Jadi, ubah dulu pola hidup Anda. Ubah dulu pola makan Anda. Nanti dievaluasi dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan. Jika memang tidak bisa membaik, barulah Anda diberikan obat. Jadi, jangan baru naik sedikit kolesterolnya, udah langsung cari obat. Obat itu penting juga bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi dan masalah penyakit jantung misalnya. Tetapi, Anda jangan sedikit-sedikit mengandalkan obat tanpa mengubah pola hidup Anda. Lalu, bagaimana dengan obat herbalnya? Mungkin ada beberapa dari Anda yang bertanya obat alami yang dikategorikan sebagai obat herbal. Jika Anda mencari obat herbal, Anda bisa mengkonsumsi salah satunya minyak ikan. Sebenarnya ini tidak termasuk herbal, tetapi termasuk food supplement. Minyak ikan mengandung omega 3 dan ada juga yang untuk vegetarian. Anda bisa cek linknya di bawah atau tonton video sebelumnya. Kemudian, Anda juga bisa mengkonsumsi beras merah tadi, atau bagi yang tidak suka, Anda bisa ganti dengan tambahan dalam bentuk kapsul. Anda bisa cek linknya di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Semoga Anda bisa melakukan saran-saran yang saya berikan. Jadi, sudah banyak orang yang berhasil. Mungkin kadar gulanya yang tinggi bisa turun dengan hanya mengubah pola makan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat sehat, sehat-sehat, dan sehat-sehat.